Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa binikmatillah la haula wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa nabiyya ba'dah amma ba'd. Ayahanda, bunda, kakak, adik, semua teman-teman Gerakan Pramuka Kwarja Purbalingga. Alhamdulillah pada tahun ini kita bisa berjumpa lagi, bisa bersama-sama menghayati dan melaksanakan amal ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya di tahun 1445 Hijriah ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya rahmat dan salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kakak-kakak, adik-adik, semua teman-teman Kwarja Purbalingga yang berbahagia. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan satu tema, yaitu adalah ngabuburit Islami yang banyak pahalanya. Kakak-kakak, adik-adik semuanya, kita sering berpuasa tetapi tidak mesti di bulan suci Ramadan. Tetapi istilah ngabuburit itu sebetulnya sudah ada sejak tahun 1950-an. Dan itu berkembang dari bahasa saja sudah kelihatan, itu dari Jawa Barat. Itu banyak sekali dilakukan oleh orang-orang terutama di kota-kota, di Bandung contohnya. Di sana ngabuburit itu mereka datang ke tempat-tempat, misalkan ke alun-alun, ke lapangan untuk bermain bola dan seterusnya, banyak sekali kegiatan. Dari ngabuburit itu asal kata dari burit yang artinya adalah petang atau sore. Ngabuburit itu berarti kata kerja yang melaksanakan satu aktivitas. Nah, kakak-kakak, adik-adik semuanya, kita sering mengartikan ngabuburit itu dengan berjalan-jalan mau kemana saja. Tetapi sebetulnya kalau kita melakukan kegiatan aktivitas seperti itu tidak mungkin atau bisa memungkinkan kita adanya yang disebut dengan maksiat karena banyak hal. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Kamin so'imin laisa lahu min siyamihi waju al ngatos." Jadi puasa itu bisa hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Nah, ini bisa menjadi persoalan karena mengurangi pahala dosa dari apa yang kita lakukan. Maka ada tips bagaimana agar ngabuburit kita itu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah kita tadarus Al-Quran. Di sore hari kita menjelang buka puasa itu lebih baik kita membaca Al-Quran dengan cara bersantai tapi membaca Al-Quran. Bisa dengan hafalan, bisa dengan anak-anak kita, dengan adik-adik kita atau sesama teman kita saling menghafalkan Al-Quran misalkan, sehingga itu akan lebih bermanfaat. Lalu yang kedua adalah kita berbagi tajil kepada teman. Karena Rasulullah bersabda, kalau kita memberikan makan kepada sesama orang yang berpuasa itu akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang berpuasa. Dengan demikian maka itu akan lebih baik lagi. Boleh kita melakukan berikan takjil di perempatan jalan, di bangjo atau dimanapun, tapi itu berbagi sehingga ada pahalanya. Lalu yang ketiga yaitu adalah kita dengan cara untuk berdiskusi atau duduk bersama, kalau istilah adalah halakoh tentang keagamaan. Kita atau membuka kajian agama. Kita bersama-sama sambil menunggu berbuka puasa, kita duduk bareng-bareng dengan teman-teman bercerita tentang bagaimana sejarah Islam, bagaimana tentang kebudayaan Islam, atau kajian-kajian tertentu yang bisa kita bahas agar bisa menambah wawasan-wawasan tentang pendidikan agama. Sehingga ini akan menumbuhkan kebersamaan sekaligus silaturahmi dan bisa menambahkan nuansa baru dan situasi baru serta pemahaman-pemahaman baru tentang keagamaan. Inilah manfaat yang bagus untuk bisa kita lakukan. Kakak-kakak, adik-adik semuanya, itulah diantaranya bagaimana agar kita ngabuburitnya itu lebih bermanfaat, lebih ada hal yang positif karena kita memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sekali lagi kakak-kakak dan adik-adik, mari kita manfaatkan waktu ngabuburit dengan baik dan tepat. Jangan sampai kemudian kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Oleh karena itu, kita sangat berharap bersama-sama, yuk kita makan di tahun 1445 Hijriah ini agar bisa lebih bermanfaat lagi untuk semuanya. Selamat berbuka puasa, mudah-mudahan puasa hari ini akan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah SWT dan mendapatkan ridho serta berkah dari Allah SWT. Akhirul qauli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.